Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Cok Dewi Widyahana Sundari SKMMSI sebagai Ketua Penguji saya, yang saya hormati Dr. Gigi Agung Ayu Putri Swastini MDiomed sebagai dosen penguji kedua saya sekaligus dosen pembimbing saya, yang saya hormati Ibu Lum Putu Rinawati SSI sebagai dosen penguji ketiga saya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Masyarakat yang Berusia Produktif di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Negara. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 kerangka konsep, yang keempat bab 4 metode penelitian, yang kelima bab 5 hasil dan pembahasan, yang keenam bab 6 dan kesimpulan dan saran. Adapun bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Penyakit tidak menular ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar, khususnya di Indonesia. Peningkatan beban akibat PTM ialah dengan meningkatnya faktor resiko yang meliputi meningkatnya tekanan gula darah, obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta minum minuman alkohol. Saat ini perhatian penyakit tidak menular semakin meningkat. Dari 10 penyakit utama kematian, 2 diantaranya adalah penyakit tidak menular, contohnya adalah diabetes. Hasil riset tahun 2018 menyatakan proporsi penderita diabetes mellitus menurun tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tamat universitas atau akademi memiliki proporsi tertinggi pada riset tahun 2018 dan 2013 sebesar 2,5% dan 28%. Faktor yang mempengaruhi kadar gula darah sewaktu adalah usia, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang kurang sehat. Berdasarkan laporan hasil riset kesehatan dasar di Bali tahun 2013 oleh Dinas Kesehatan, prevalensi DM di Bali tertinggi pada daerah Jembrana, yaitu 1,9%, Buleleng 1,7%, Tabanan dan Kelungkung 1,5%, dan Denpasar Utara 1,4%. Pada penelitian ini, saya mengangkat rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Negara. Adapun tujuan penelitian yang saya buat, yang pertama tujuan umum untuk mengetahui bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Negara. Adapun tujuan khusus yaitu mengetahui karakteristik responden di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Negara untuk mengetahui kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat yang berusia produktif, dan untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif berdasarkan umur, gaya hidup, pola makan, dan aktivitas. Manfaat penelitian yang saya buat, yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya pada bidang kimia klinik mengenai kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif, dan menambah pengetahuan serta bagaimana penyebab terjadinya glukosa. Manfaat praktis bagi peneliti, yang pertama, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai gambaran hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu pada masyarakat usia produktif, dan itu dapat meningkatkan keterampilan peneliti dalam membuat karya tulis. Bagi institusi untuk menambah sumber informasi dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat sebagai sumber informasi wawasan bagi masyarakat yang kurang paham akan glukosa darah sewaktu. Pada bab 2 tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan yang pertama usia produktif, yang kedua glukosa darah sewaktu yang meliputi definisi glukosa darah, macam-macam pemeriksaan, metabolisme glukosa, faktor yang mempengaruhi pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga ada diabetes mellitus. Baik, yang pertama usia produktif. Usia produktif sangat beragam tergantung kemampuan fisik seseorang. Usia produktif dapat didefinisikan sebagai waktu di mana seseorang dapat melakukan aktivitas fisik dan berproduksi dengan baik. Berproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri, seseorang yang melakukan aktivitas, dan juga orang lain. Secara umum, batasan umur
usia produktif yaitu mulai masa seseorang mulai bekerja sampai seseorang memasuki masa pensiun. Selanjutnya saya akan membahas tentang glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang digunakan penyaring atau pemantauan kadar gula darah pada pasien diabetes maupun orang yang tidak mengidap diabetes mellitus agar bisa selalu memantau kadar gula darahnya setiap waktu. Tidak perlu mengatur puasa. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam pemeriksaan gula darah. Macam-macam pemeriksaan gula darah yaitu pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan glukosa darah postprandial, pemeriksaan glukosa darah toleransi atau glukosa oral. Selanjutnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sangat kronis, di mana masih menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan. Menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes mellitus adalah satu kelompok penyakit metabolik yang karakteristiknya hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau dua-duanya. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3 kerangka konsep. Adapun kerangka konsep yang saya buat, usia produktif, lalu faktor resiko gula darah, faktor resikonya ada umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, genetik, obesitas dan pola makan. Selanjutnya ada kadar gula darah yang saya periksa yaitu nilai rendah, normal, maupun tinggi. Variabel penelitian yang saya amati yaitu gambaran kadar gula darah sewaktu pada masyarakat usia produktif di Kelurahan Baru-Baru, Kecamatan Negara. Adapun definisi operasional yang saya buat seperti di tabel yang saya tunjukkan. Selanjutnya ada bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif. Tepat pada waktu penelitian dilakukan di Kelurahan Baru-Baru, Kecamatan Negara, mulai Februari hingga April 2022. Alur kerja penelitian saya, yang pertama pengajuan proposal, yang kedua pengajuan izin penelitian, yang ketiga pengisian info concern, yang keempat melaksanakan penelitian, yang kelima melakukan pengolahan data, yang keenam analisis data, yang ketujuh membuat laporan. Populasi dan sampel penelitian, populasi saya yaitu masyarakat yang berusia produktif, lingkungan Baru-Baru sebanyak 300 orang. Sampai penelitian, saya menggunakan jumlah sampel sebanyak 38 responden mewakili populasi. Teknik samplingnya yaitu secara random karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak. Kriteria sampel inklusif yaitu bersedia menjadi responden, institusioner, dan berusia produktif 15 sampai 64 tahun. Kriteria eksklusi yaitu dalam keadaan sakit dan tidak siap menjadi responden. Jenis pengumpulan dan teknik pengumpulan data. Jenis pengumpulan data yaitu digunakan penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan hasil observasi melalui lembar kuesioner, wawancara, hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Adapun teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun pengumpulan langsung ke responden yang berada di Kelurahan Baru-Baru. Instrumen pengumpulan datanya itu ada alat tulis, kamera, instrumen pemeriksaan, alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada alat bahan yang saya gunakan yaitu sesuai yang gambar yang saya tunjukkan. Adapun prosedur kerja yang pertama pre-analitik, pengisian inform concern, mengidentifikasi dan cepat pasien. Adapun analitik, pemeriksaan gula darah. Post analitik yaitu interpretasi hasil kadar gula darah. Selanjutnya ada pengolahan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Data yang didapatkan dari pemeriksaan gula darah pada usia produktif kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang disertai narasi. Yang kedua, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Etika penelitian ada lembar persetujuan, kerahasiaan nama atau identitas responden, dan kerahasiaan umum. Yang kelima, ada bab 5 hasil dan pembahasan.
Pada gambaran umum lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baladagung, Kecamatan Negara, yang berada di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kelurahan Baladagung ini memiliki luas tanah sebesar 9,97 km persegi dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 11.268 jiwa, di mana terdapat 5.625 laki-laki dan 5.643 perempuan. Di dalam satu kelurahan terdapat 3.174 peserta. Karakteristik responden yang saya teliti yakni sebagai berikut. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan, tampilkan sebagai tabel berikut. Hasil dan pembahasan, adapun nilai kategori yang saya temukan yaitu rendah sebanyak 2 orang, normal sebanyak 29 orang, tinggi sebanyak 7 orang. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 38 responden yang diteliti sebagian besar memiliki kategori darah waktu bernilai tinggi sebanyak 7 orang atau 18,4%, kategori rendah sebanyak 2 orang atau 5,2%. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa 38 responden memiliki sebagian besar memiliki kategori darah yang berkategori tinggi. Dan sebagian besar juga memiliki kategori darah yang bernilai normal sebanyak 9 orang. Hasil pemeriksaan kategori darah berdasarkan usia. Berdasarkan tabel yang saya tampilkan, hasil pemeriksaan kategori darah sewaktu berdasarkan kategori usia diketahui bahwa kategori darah sewaktu dengan nilai tinggi terdapat 7 orang atau 18,5%, di mana seorang berusia dewasa 1 orang, lansia 1 orang, dan lansia 5 orang. Sedangkan terdapat nilai rendah sebanyak 2 orang, diantaranya rentang usia dewasa. Menurut Ramadhani 2019 yang menunjukkan bahwa kategori darah tinggi menunjukkan responden berumur lebih dari 51 tahun. Lebih banyak memiliki kategori darah tinggi, di mana seseorang semakin bertambahnya usia pada seseorang, maka terjadi kecenderungan menurun kapasitas fungsional baik yang ada pada tingkat seluler maupun tingkat organ yang dapat mengakibatkan terjadinya regenerasi dengan optimal. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kategori darah berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel yang saya tampilkan, hasil pemeriksaan gula darah berdasarkan jenis kelamin peroleh bahwa kadar gula darah bernilai tinggi terdapat 7 orang, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang, sedangkan bernilai rendah yaitu sebanyak 2 orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan dengan hasil penelitian Komairah 2020 bahwa perempuan memiliki komposisi lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan lebih mudah gemuk dan berkaitan dengan resiko obesitas dan diabetes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan glukose darah karakteristiknya berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar darah sewaktu berdasarkan jenis pekerjaan, terdapat 7 orang gula darah sewaktu yang bernilai tinggi, diantaranya pada jenis pekerjaan wira swasta. 1 orang pada petani atau buruh, 1 orang lagi terdapat pada orang mahasiswa, dan 5 orang terdapat pada orang yang tidak bekerja. Sedangkan pada gula darah sewaktu yang bernilai rendah terdapat pada 2 orang, yaitu dalam pekerjaan wira swasta. Pada bab 6 kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan yang saya dapatkan yaitu karakteristik responden sebagian besar responden memiliki kategori umur remaja dengan 39,5% dan dewasa sebesar 23,7%. Lebih banyak responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 63,2% dan jenis pekerjaan sebagian besar responden yaitu kebanyakan mahasiswa sebanyak 29%. Yang kedua, kadar gula darah sewaktu pada 38 responden diketahui sebanyak 5,2%. Responden memiliki gula darah sewaktu yang bernilai rendah sebanyak 18,4%. Responden yang memiliki kadar gula darah tinggi sebagian besar yaitu memiliki gula darah normal yaitu sebanyak 26,3%. Responden yang memiliki kadar gula darah tinggi sebagian besar memiliki karakteristik jenis kelamin perempuan, rentang usia lansia 51 sampai 64 tahun, serta tidak memiliki pekerjaan. Adapun saran yang saya dapat sampaikan yaitu bagi masyarakat yang memiliki kadar gula darah sewaktu di atas normal, sebaiknya lebih menjaga pola hidup, pola makan, dan istirahat yang cukup, serta rajin-rajinnya berolahraga. Lalu saran yang kedua itu pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperbanyak jumlah sampel yang juga menggunakan hasil penelitian yang banyak perannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.